di TV dulu, TVRI ya, karena saya masuk Islamnya kan tahun 2003, masih jadul. Itu selalu disuruh matikan, matikan itu, suara setan itu, matikan itu. Nah, begitu. Jadi karena ketidaksukaan beliau, saya bilang bukan ketidaksukaan lagi, kebencian beliau kepada Islam, itu membuat kami itu memang sedikit pun tidak mengenal itu Islam itu, yang kami tahu ya, maaf, itu Muhammad, yaitu Islam. Nabi Muhammad itu Islam gitu. Al-Quran isinya kayak Al-Fatihah, mengucapkan kata Bismillah itu cuma tahu Al-Fatihah itu bagaimana. Kalau sekarang orang udah tahu gitu ya kan, membilangkan Alhamdulillah orang udah tahu. Kami itu demi Allah saya tidak tahu itu. Karena memang tidak pernah ada ucapan-ucapan kayak begitu di dalam rumah. Nah, jadi kemustahilan bagi kami itu untuk masuk Islam. Saya juga jujur demi Allah saya tidak menyangka saya itu akhirnya berpindah keyakinan dari yang keluarga notabene-nya tidak suka sama Islam. Kan begitu. Saya mengenal Islam itu karena perbincangan saya sama pendeta. Betul yang dikatakan Jai. Bukan berarti kami mengenal Islam itu atau dapat hidayah itu karena membaca Al-Quran. Tidak. Al-Quran tidak pernah tersentuh. Kitab Bible sendiri aja ketika ada khotbah-khotbah dari pendeta aja baru tersentuh. Kalau di rumah pun jarang. Kecuali kebaktian-kebaktian kecil-kecilan. Itu biasa di rumah-rumah. Ataupun ada acara-acara untuk remaja dengan pemuda-mudi. Itu pun pada waktu hari Paskah dengan menyambut Natal dan Tahun Baru. Itu baru ada seperti itu. Jadi memang kalau dibilang Kristen jarang baca Bible, betul. Kristen jarang baca Bible. Bahkan mungkin tidak tahu isi Bible. Alhamdulillah dengan diskusi seperti ini, saya sendiri pribadi dengan orang tua saya baru tahu ada yang namanya ayat-ayat Yehezkiel, Kidung Agung, Amsal, itu baru tahu. Bahkan orang tua saya sendiri yang masih hidup, ibu saya tuh baru tahu Theos itu artinya dewa. Itu pun dari diskusi Bang Zuma. Orang tua saya tanya, apa sih Theos itu nak? Yang dibilang sama Bang Zuma itu dewa, Mak. Dewa di mana? Di Perjanjian Baru, Mak. Loh, kok bisa ada? Ya itulah, Mak, itu bahasa Yunani. Oh, katanya. Nah, saya tidak diskusi, saya cerita sama pendeta, waktu kami perjalanan pulang dari Tanah Putih, waktu melakukan penginjilan ada di salah satu perusahaan yang di situ karyawan Kristennya, beragama Kristennya cuma sekitar belasan, tidak banyak. Dan di situ di Tanah Putih itu gereja itu waktu itu tidak ada, cuman adanya tuh yang hanya bentuk-bentuk rumah. Karena situ mungkin mayoritas Islam kalau saya tidak salah. Karena saya tidak lihat ada gereja di situ. Saya bertanya waktu itu mau apa ya, menjelang hari Paskah. Saya salah satu guru sekolah minggu untuk anak-anak. Kami mau mengadakan acara untuk cari telur Paskah. Kalau si Jay atau Yoga tahu, cari telur Paskah untuk anak sekolah minggu. Itu biasa kami lakukan setiap menyambut hari raya Paskah. Saya bertanya sama pendeta. Karena konsepnya ini kan Paskah ini kan adalah kematian Yesus. Ya, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya bertanya nih. Saya tanya, Pak Pendeta, yang membangkitkan Yesus siapa sih? Karena kan ceritanya Yesus bangkit nih. Kalau ini yang membuat saya bertanya begitu, saya nalarnya begini. Nanti kan yang membangkitkan saya ini adalah Tuhan. Nah, Allah Bapa ini kan Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, 3 pribadi 1 hakikat. Karismatik itu kan tuntung. Yang membangkitkan Yesus itu siapa? Ya Allah Bapa lah. Nah, di situ mulai Allah Bapa yang membangkitkan. Berarti ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Kenapa dia nggak bisa bangkit sendiri? Kan di dalam Kisah Para Rasul ada itu. Memang pernah dibacakan. Dari situ mulai bekerja, mulai cari tahu. Maaf kalau ada suara noise anak-anak di luar sana ya. Memang lagi main-main pula. Kan hari libur. Anak saya pergi lari. Di situ mulai bekerja, saya mencari tahu. Saya bukan mencari tahu tentang Islam. Karena bagi saya itu tidak penting dulu. Saya mencari tahu begini. Kenapa Yesus saya, Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan? Berapa Tuhan saya? Kan begitu. Kenapa Tuhan dibagi? 3 pribadi 1 hakikat. Tuhan menjadi manusia. Firman-Nya ini dari Sang Firman menjadi manusia. Ini memang kalau saya putar, jujur, tidak akan paham. Tuhan menjadi manusia tidak akan bisa terima ini otak. Tuhan saya yang menciptakan saya akan menjadi saya juga gitu loh. Nah ini yang dulu membuat saya tuh ambigu. Akhirnya saya ketemu dengan teman
yakin dulu anak saya itu. Akhirnya saya ketemu sama teman saya yang Islam. Yang sebenarnya saya jarang berkomunikasi sama dia karena memang bapak saya itu karena udah terbiasa, kami jarang berkomunikasi sama kawan-kawan yang beragama Islam. Saya ketemu sama dia di tempat kerja. Saya tanya memang, saya beranikan nanya. Ada nggak sih cerita Yesus di dalam kitab kalian? Tanya. Dia jawab, ada. Tapi kalian kan Tuhan. Kalau kami Nabi Isa, katanya. Oh, kenapa beda? Loh, itu kan menurut bahasa. Kalau bahasa Arabnya itu Nabi Isa. Kalian pakai bahasa apa? Blek, di situ satu. Satu poin yang membuat saya itu seperti kayak dihantam, pam. Bahasa kalian apa? Saya pikir, jujur dulu ya, demi Allah saya tidak tahu bahasa yang ada di terjemahan dari kitab suci ini adalah bahasa Yunani, saya nggak tahu. Karena yang saya punya itu bahasa Indonesia, di sebelahnya bahasa Inggris. Ini tidak pernah dibuat bahasa Yunani di sini. Kalau di bahasa kami Nabi Isa, bahasa kitab suci Alkitab kamu apa? Saya di situ menjadi PR sama saya. Tapi PR itu tidak pernah saya tanyakan kepada pendeta. Karena apa? Saya tidak mau ribet. Ini sebenarnya kita tidak mau ribet. Ya udah, apa yang tercatat di sini ya udah selesai gitu loh. Tapi itu membuat saya itu meronta-ronta terus perasaan saya. Tidak enak lagi yang mau ke gereja. Hari Minggu kegiatan-kegiatan gereja pun sudah aku agak kurangin. Fokus pergi ke lagi hang dia. Sabar dulu ya, lagi hang dia. Kenapa itu nge-lag? Nge-lag ya. Biasa signal itu. Minggu saya izin. Jadi Udah. Hah? Udah Bang. Diulang dari 1 menit ke belakang diulang. Oke. Akhirnya saya minta izin, Bang Handi Noise. Saya minta izin dari bos dengan bapak, saya tidak ke gereja. Saya memang bohongi orang tua. Saya bilang ada tambahan kerjaan di tempat kerja. Bos saya bohongin. Saya ada urusan keluarga. Hanya untuk menemui kawan saya yang Islam ini. Memang hati saya itu sudah tidak tenang. Tidak tenangnya, tapi kenapa saya tidak utarakan kepada pendeta saya? Kenapa, bahasa apa sih yang ada di kitab suci kita ini sebenarnya? Kenapa Islam ini menggunakan bahasa Ori? Sehingga mereka tahu penyebutan Yesus itu bukan Yesus tetapi Isa. Kenapa kita Yesus? Pakai bahasa apa Yesus ini? Karena begini, ada Tuhan yang bernama Yesus, Allah, Roh Kudus. Kenapa berbeda nama? Tapi saya nggak mau utarakan ke Pak Pendeta karena saya juga tidak mau ribet. Saya tidak mau ribet sama Pak Pendetanya. Akhirnya saya ketemu kawan saya tanyakan lagi soal bahasa itu. Emangnya memang betul Yesus itu ada di dalam kitab kalian, Al-Quran kalian? Ada. Tapi kami sebutnya Nabi Isa, Nor. Nabi Isa kami itu dimuliakan Allah. Saya kaget, dia bilang dimuliakan. Apa dimuliakannya? Saya bilang, Nabi Isa kami itu tidak disalib. Bukannya Tuhan kamu disalib? Ya, kok saya punya Tuhan disalib? 1 poin lagi. Sudah. Ini sudah tidak iya lagi. Maksudnya, Nabi Isa kami kan gak disalib. Diangkat oleh Allah ke langit. Katanya. Untuk apa disalib? Katanya. Kan hina itu. Aduh. Saya punya Tuhan yang terhina. Disalib. Bahkan kita nonton film-film Yesus, sebelum waktu dia ditangkap, dia diludah. Saya menangis nonton film Tuhan Yesus itu. Ya Tuhan Yesus, kenapa kau diludah, dicambuk, didorong-dorong, terus memikul salib yang kita tahu itu sebenarnya kayak konsen apa ya, pintu ya. Besar kali salibnya kok bisa sampai datang si Simon dari mana itu, membantu. Simon dari Kiriane. Dari Kiriane, ya. Membantu karena saking beratnya. Saya menangis terus gitu loh.
Ya Tuhan, kenapa Engkau menderita demi kami Tuhan? Tetapi ketika saudara Nabi Isa kami itu tidak terhina. Saya dari situ 2-3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan lebih, datang pendeta ke rumah, ngomong sama Bapak, kenapa si Nora sudah tidak mau ikut sama saya untuk melakukan penginjilan. Bapak saya tanya, kenapa dek? Bapak tidak pernah manggil saya Nora. Kenapa dek? Datang tadi udakmu. Gak apa-apa pak, jangan kau bohong. Udah ada lain-lain kau di luar sana? Gak ada pak, aku bilang. Tapi hati saya sudah tidak iya. Berapa hari kemudian, kalau tidak salah itu hari Kamis, saya memutuskan untuk tidak pergi ke tempat kerja. Saya di situ beli kaos yang agak panjang, karena saya suka pakai kaos agak ketat, celana jeans. Saya pergi ke masjid yang 2 kali naik angkutan umum. Karena saya tahu, di wilayah itu, daerah Dumai, tidak ada yang kenal sama bapak saya. Saya pergi di daerah Bagan Besar. Kalau ada yang tahu Bagan Besar. Salah satu masjid di situ. Saya perginya itu pagi. Nyampe sekitar jam 9:30, 10. Saya duduk di depan masjid. Masjid itu dulu di depannya tuh ada sebuah pohon rindang. Ada tempat tongkrongan mungkin untuk anak-anak muda lah. Saya duduk di situ. Saya tunggu sampai zuhur. Saya lihat udah rame. Selesai sholat. Datang terakhir mungkin Pak Ustadz yang mimpin masjidnya, imamnya. Dia kunci pintunya. Saya temui. Ya saya tanya, Pak, iya dek, bisa nggak di sini untuk memasukkan orang Islam? Siapa yang mau mualaf? Dia sebut mualaf. Saya pak, Masya Allah. Barulah dia bawa saya ke rumahnya. Di situ ada istrinya, memang istrinya tuh seorang ustazah yang memimpin perwiritan di kampung itu. Akhirnya ya saya di sharing cerita kenapa mau masuk Islam begini. Akhirnya ditanya lagi. Kenal orang-orang, maksudnya saudara-saudara muslim tuh nggak tahu saya. Berarti memang dari hati, iya. Akhirnya saya dibelikan baju seperti gamis. Saya kira itu bukan gamis, saya bilang tuh kayak daster. Karena saya nggak tahu gamis. Dibelikan mukena, pokoknya seperangkat alat sholat lah. Dibilang sama Pak Ustadznya, nanti selesai maghrib kita baru syahadat ya dek, adek di sini aja. Saya dikasih makan sama beliau. Selesai maghrib, baru saya di situ mengucapkan kalimat syahadat. Baru saya pulang ke rumah. Gitu Bang Handi. Kalau awal mulanya masuk. Siapa nama Ustadz itu, Ustazah itu? Kalau bisa Pak, kalau ada di depan di dalam room ini, apa Ada yang ingin enggak? Anda ucapkan? Waktu saya terakhir udah meninggal beliau karena ada penyakit. Ustadznya memang udah tua, udah meninggal beliau. Kalau nama Dua-duanya? istrinya saya ingat. Enggak, istrinya saya ingat, namanya, istrinya tuh seorang mualaf, orang Maluku, istrinya, orang Maluku, namanya Ustazah Fadilah. Nama istrinya, Beliau masih hidup Ustazah ya? Fadilah. Beliau masih hidup ya? Beliau masih hidup. Masih Tapi di Bukit sudah Nanas. pikun. Bang Andi, di Bukit Ya, Nanas Masya tinggal Allah. sekarang. Bunda Nora. Nah, kalau beliau ada di sini, Iya, kenal. Oh, Pak Ega salah Ya, satu yang saya kenal. orang Dumai, saya ngajar di pesantren Baitur Rahman Bagan Besar. Sempat saya ngajar 3 tahun. Nah, itu. Pak Ega juga tahu dulu tempat gereja saya ya, Pak Ega ya. Ya. Di Karena- depan itu GBI Mawar Saron, anaknya Ya. namanya si siapa itu? Marga Aritonang bukan? Ya, karena gini Bang Andi, saudara dari Bunda Aritonang ini namanya Budi Ape, itu anggota saya. Boleh tanya Bunda Aritonang. Ya Allah. Silakan tanya. Benar sekali. Jadi saya kalau dibilang berbohong, silakan. Pak Ega tahu orangnya. Nah, itu. Jadi setelah itu, saya lanjut lagi Bang Handi. satu dulu, kalau ada Ustadz Padilla ada di sini di room ini atau di luar sana mungkin beliau mendengarkan. Beliau udah pikun. Ya, udah apa yang ini Anda ada ucapkan kayak- kepada beliau di penghujung tahun ini, silakan.
Mungkin anak-anak beliau ya, mungkin yang dari luar kota sana, mungkin ada yang lihat ataupun sepupunya, anak bawaan. Karena Ustadz Fadila itu setahu saya dulu dia janda, tapi Kristen. Saya mengucapkan, eh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ustadz saya dulu, ya. Beliau sudah almarhum, dia seorang hafiz Quran. Dengan ibu ustazanya yang sudah membimbing saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Masya Allah, beliau tuh ketika beliau tahu saya itu dapat perlakuan tidak baik dari keluarga, dari orang tua, beliau yang selalu memantau saya, mengirimkan orang untuk melihat bagaimana kondisi saya, dan beliau juga yang mencari cara bagaimana saya biar bisa terlepas dari, saya bilang intimidasi ya, dari intimidasi keluarga saya yang ingin membawa saya tuh sebenarnya murtad lagi, sampai memberikan makan B2 terus, ya kan? Saya tidak dibolehkan keluar. Saya terima kasih buat ibu ustazanya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan surga untuk Pak Ustadz saya yang Amin. sudah mendahului ibu Amin ya ustazanya. Allah. Amin. Kayaknya Amin, itu, amin. Bang Andi. Lanjut. Ya, setelah saya pulang, saya seperti biasa, tapi saya menggunakan tabungan saya itu untuk membeli pakaian-pakaian yang lebih sopan. Tempat saya tuh, kalau Pak Ega tahu, tempat saya kalau mau pergi ke jalan besar itu harus pakai becak dayung. Ya Pak Ega ya kan, Pak Ega tahu. Kalau mau ke depan, karena rumah saya di belakang Bulog, harus pakai becak dayung. Nah di becak itu baru saya pakai jilbab. Ketahuan saya itu waktu ada tante saya, bukan tante kandung, tapi karena satu marga, itu waktu melintas di depan tempat kerja saya itu melihat saya pakai jilbab. Diteleponlah bapak saya. Ditelepon bapak saya pulang dari kantor, tahulah kalau pegawai dia punya sepatunya sepatu yang model panjang itu. Saya ingat sampai di rumah tuh tidak ada kata-kata lagi. Saya dipaksa tarik masuk, jilbab saya memang sudah ditarik, dibuka, dibawa masuk ke rumah itu, sepatunya itu diambil. Pertama kali itu yang dia tampar saya itu ini, Pak. Memang situ waktu itu lebam. Bayangkan, mungkin saking marahnya dia, wajar. Ditampar, saya dipukul lagi badan saya, didorong lagi, sampai mama saya nangis, sampai mama saya bilang begini, mau kau bunuh anakmu itu, mau kau bunuh anakmu itu. Bapak saya jujur, sampai ambil, saya nggak usah bilang apanya ya, sampai ambil kayak celur-celur itu yang di belakang rumah, yang biasa untuk parang lah, yang untuk cincang B2 itu. Bagus ku potong kepala kau itu ya, mengeluarkan bahasa binatang lah. Babi kau katanya. Saya diam aja nangis itu. Makanya kalau dibilang masuk Islam itu enak tuh enggak loh. Ngeri. Ya saya mendapatkan perlakuan kayak begitu. Saya merasa di situ kok kayak saya ini kayak laki-laki dibuat, maksudnya pukulan orang tua ini nggak mikir ini anak gadismu yang kau pukul gitu. Makanya sampai bapak saya tuh nangis tuh, mau kau bunuh anakmu ini, mau kau bunuh anakmu ini, begitu loh. Ya, bagus ku bunuh dia, buat malu aja dia ini. Si pakai bahasa binatang lah lagi. Akhirnya nggak bisa lagi kau kerja. Coba bongkar lemarinya tuh. Dibongkar. Dulu bensin itu masih harga 2.000 satu botol Aqua, saya ingat. Dibelilah bensin, dibakarlah semuanya itu kecuali Al-Qur'an. Al-Qur'an memang Bapak tidak terlihat dia atau bagaimana, pokoknya Al-Qur'an itu masih di lemari. Saya kalau ingat itu ya Allah. Dibakar, saya tidak bisa keluar rumah. Hanya di kamar terus. Mama biasanya jarang masak gondit, jarang. Ini masak terus. Kasih ke kamar. Makan itu. Kalau nggak makan kau biar aja kau mati. Memang nggak ada pilihan lain. Tapi adik saya yang Kristen ini, yang udah nikah ini baik kali. Dia ketok dari jendela, Kak Nora, kau belum makan kan? Waktu itu uang saya tuh sudah diambil semua. Biar jangan ada cara saya tuh biar tidak makan gitu.
Enggak, saya bilang. Ini ada nasi bungkus. Makanlah, katanya. Saya makan itu, adik saya yang kasih. Kadang kalau nggak ada uangnya, sekali sehari itu saya makan. Asalkan jangan saya makan lagi ini, B2 ini. Itu nanti B2 itu saya kasih ke adik saya, karena adik saya masih Kristen. Gitu. Sampai begitu. Sampai datang Ibu Ustazah Fadilah itu mengirimkan orang ngasih tahu bahwa ada yang mau melamar saya. Itu beberapa bulan kemudian setelah saya masuk Islam. Saya masuk Islamnya itu bulan 6. Saya menikahnya itu sekitar bulan 9, bulan 10. Pelamarannya itu. Saya terima, saya waktu itu setelah menerima dengar begitu, saya sholat. Saya tidak tahu sholat istikharah. Saya nggak tahu. Saya taunya dapat zuhur, saya sholat. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalaupun ini dengan cara ini saya harus keluar dari rumah, biarlah saya terima lamaran dari laki-laki ini. Saya tidak kenal laki-laki ini. Nggak tahu saya. Akhirnya saya sampaikan kepada orang itu. Saya sampaikannya itu, saya suruh adik saya telepon ke nomor ini. Waktu itu masih telepon umum. Waktu itu masih pakai apa tuh yang pakai kamar-kamar itu? Telkom, apa tuh? Pakai koin. Seperti itulah. Baru saya ditelepon, adik saya sampaikan, iya Kak Nora, nanti hari apa ini mereka mau datang, lamar. Suruh mama dengan bapak siap-siap. Saya bilang, Pak, ada yang mau melamar saya. Siapa? Namanya ini, agama Islam. Memang anjing kau. Memang itu saja otak kau. Islam aja otak kau, katanya. Kau makan babi itu juga tidak berubah otakmu, katanya. Saya diam aja situ, saya diam. Pokoknya intinya mereka datang. Bapak dengan mama pergi. Yang menerima lamaran itu saya. Ditanya sama keluarga, mana orang ada pesta. Tapi mereka maklum. Karena mereka udah lihat, udah kurus. Ini mukanya udah kayak orang yang tidak apalah. Macam mana lah, berapa bulan. Ya makan sekali. Kadang kalau ada uang adik dikasih 2 kali. Dipikir mama bapak saya sudah makan B2 itu, padahal tidak. Akhirnya bapak izinkan saya tuh menikah. Sebenarnya diizinkan. Dibilang mama, bapak sudah ikhlas kalau kau menikah nak. Tapi jangan marah kalau dia tidak datang ke ijab kabulmu. Ke nanti kalian pemberkatan nikah. Dia bilang pemberkatan. Di mana kau menikah? Di KUA. Itu omongan mama. Rupanya pada waktu saya pakai baju kebaya untuk nikah, ijab kabul, bapak rupanya nggak tahu. Saya menikah hari Jumat. Bapak nggak tahu. Bapak bilang, adik berbohong, ini Kak Nora ada kawannya mau menikah, Pak. Dia pandongannya. Kok pandongannya pakai baju kayak begitu? Saya nggak pakai jilbab itu. Padahal pengen pakai jilbab, tapi untuk mencegah, jangan terjadi pencegahan itu, saya nggak pakai. Bapak curiganya ada bunga pengantin, melati itu. Akhirnya, adik saya sendiri yang cari oplet, yang dibayar itu 20.000 untuk mengantarkan saya ke KUA. Saya pergi ke KUA, rupanya bapak udah pulang, marah, dia datangi KUA dengan mama. Karena di situ orang memang betul rame, bapak mungkin agak bisa mengontrol emosinya ya. Baru giliran kami yang mau diakadkan, disuruh masuk, ini dia baca berkas. Oh ini yang adik yang mualaf itu ya, berarti orang tuanya nggak bisa jadi wali ya dek. Saya sebagai ganti walinya ya, katanya. Ini nanti bapak, saya lupa tuh bapak siapa tuh, yang menjadi penghulunya, yang menikahkan nanti ya dek, ya. Berarti orang tuanya nggak datang ya dek? Itu pertanyaannya. Saya bilang nggak datang. Rupanya bapak udah di pintu. Saya orang tuanya. Masuk. Wali hakimnya minta izin. Pak, saya wali hakim minta izin untuk menikahkan putri bapak. Karena bapak masih Kristen, bapak tidak bisa menjadi wali. Ya udah. Nikahkan aja anak saya itu dengan seperangkat alat tai. Katanya. Dari situ memang nangis. Setelah hijab kabul. Seperangkat apa diulang? Seperangkat alat tai. Lanjut. Katanya.
Saya situ setelah hijab kabul, otomatis saya sungkeman. Itu bapak nggak mau. Mama yang nangis. Karena karena bapak tuh udah bilang kalau memang dia sudah memilih untuk apa, berarti dia bukan anak kita lagi. Dia harus jangan lagi dia temui kita. Kau ingat ya, Mak ya? Kau jangan lagi temui anak ini bukan anak kita lagi. Kau ingat itu? Mama tuh orangnya penurut sama bapak. Akhirnya pas saya giliran mau sungkeman sama bapak tidak terima. Dia bilang, mulai saat ini kau bukan anak saya lagi. Jangan kau pernah injakkan kaki kotormu itu di tanah kami. Dia bilang di tanah, berarti udah mengerti. Jangankan di rumah, di halaman rumah aja dia sudah tidak izinkan. Kau terserah kau, mau nungging kau di sana, mau kau bentur-benturkan kepalamu di lantai sana, kau cium-cium lantai itu, terserah kau. Sekarang kau bukan anakku lagi. Saya nangis, saya pergi. Saya pergi sampai itulah Bang Handi, sampai berapa tahun tuh? 2003 akhir saya menikah. 2007 pertama kali bapak saya temui saya lagi di rumah. Dia datang ke rumah. Yang seperti saya bilang tadi, dia datang ke rumah. Dialah orang yang pertama kali untuk meminta disyahadatkan waktu itu. Itu saya ingat juga hari Jumat. Waktu itu pulang Jumatan laki saya. Saya waktu itu sholat zuhur ya, udah selesai sholat zuhur. Saya duduk sama suami, cerita-cerita. Waktu itu kami memang belum makan. Suami pergi ke belakang, digedor-gedornya pintu. Saya waktu itu belum buka ini, saya belum buka. Karena suami waktu itu baru pulang, saya cerita. Saya rencanakan mau siapkan makan ini. Saya pergi ke dapur, saya dengar ada suara ketukan. Dek, katanya. Daniel. Dek, katanya. Saya tidak dengar kata deknya, cuman ketokan. Dek, katanya. Yang memanggil saya itu, dek itu cuman 2 orang. Satu suami saya, satu ayah saya, bapak saya. Dek, saya tuh begini. Ini suara yang tidak pernah saya dengar. Sudah berapa lama ya? Saya lari. Mana tahu itu memang mungkin pendengar saya mungkin sangat rindunya ya sama orang tua. Saya buka pintu, saya lihat, ya Allah, ternyata bapak saya gitu loh. Saya tarik ke dalam. Bapak saya tuh saya paling dekat. Saya paling dekat. Kemana-mana saya sendiri yang dibawa. Kalau dengar saya sakit, sampai dia kalau ditugaskan keluar kota, itu ditunda keberangkatannya. Kalau udah dengar ini si Nora lagi demam, langsung dia tidak jadi berangkat. Itu saking dekatnya kami. Saya bilang, "Wih Pak, Bapak apa kabar?" Saya bilang, "Sehat nak." Saya bawa duduk, Bapak belum ganti pakaian kantor. Dari kantor ya Pak? Iya. Udah makan Bapak? Belum, katanya. Bang, beli makanan, beli sop buntut entah apa kesukaan Bapak. Beli. Ini laki pergi beli, duduk, makan. Setelah makan, saya makan itu cuman berapa suap. Saya hanya memandang Bapak saya. Bapak saya sudah agak kurus. Bapak saya itu sebenarnya gemuk. Bapak udah kurus, saya bilang. Kenapa Bapak kurus? Gak ada nak, katanya. Bapak rindu ya? Iya. Saya bilang, saya juga rindu. Anak saya itu sudah lahir. Dipeluklah cucunya dulu ya kan. Otomatis saya akan tanya nih, Pak, kenapa Bapak kesini? Bapak ada masalah? Saya bilang, enggak nak. Bapak baik-baik aja dengan mama kan? Iya nak. Oh mungkin Bapak rindu ya sama saya? Ya rindulah. Kan kau ini kan
Boru hasianku katanya. Boru hasian itu artinya boru kesayangan. Anak perempuan kesayangan. Kau kan boru hasianku katanya. Saya peluk lagi itu. Saya tanya lagi, Bapak kesini mau ngapain? Otomatis saya tanya lagi. Dia diam, baru dia ngomong. Nak, katanya, ya Pak, Bapak mau masuk Islam, katanya. Masya Allah, Pak, saya bilang. Bapak kenapa mau masuk Islam? Bapak ada masalah keuangan, kerjaan, tidak nak. Bapak memang mau masuk Islam, katanya. Ya Allah, saya bilang. Apakah ini jawaban doa saya selama ini? Ketika saya minta sama Allah, ketika Ibu Fadilah itu Ibu Fadilah ngomong, ketika anaknya udah Islam, orang tuanya masih Kristen, kamu mendoakan pun orang tuamu, itu udah susah. Karena orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Saya membayangkan neraka jahanam. Api saja disentuh kita kepanasan, apalagi neraka. Terus orang tua saya, semua keluarga saya itu akan saya lihat di neraka. Saya tidak gitu loh. Saya bilang, bagaimana caranya biar orang tua saya ini tidak masuk neraka? Nora berdoa terus, minta sama Allah agar orang tua Nora, keluarga Nora itu mendapat hidayah dari Allah, katanya. Saya waktu itu berpikir sampai kapan gitu loh. Bayangkan kita 1 tahun saja, 2 tahun tidak dijawab doa, mungkin ya udahlah, mungkin Allah belum kasih apa gitu. Jadi agak dikurangi. Saya tidak, saya meminta ya Allah. Saya tidak pun kau kasih pun harta dunia. Orang tua saya saja. Orang tua saya saja, keluarga saya saja. Kalau sudah Islam, udah. Nggak perlu pun kaya. Nggak perlu. Tidak perlu. Makan aja udah cukup. Saya dapat tempat tinggal, rumah kecil pun bobrok pun saya sudah cukup. Asalkan orang tua saya. Orang tua saya saja ya Allah, saya minta kepada Allah. Datang Bapak meminta orang yang paling tidak suka dengan Islam, yang mengatakan seperangkat alat tai, kau nungging-nungging. Tapi dari mulutnya lah yang pertama. Dia membilangkan, nak, saya mau masuk Islam. Syahadatkanlah Bapak, nak, katanya. Saya bilang, karena apa? Karena dia bermimpi. Saya tadi sudah cerita, dia bermimpi katanya jam 5 subuh. Ada yang menepuk punggungnya, ada cahaya terang. Saya sampai bilang, itu mungkin Tuhan Yesus, Pak. Tidak, nak. Karena pada waktu saya bangun, saya mengucapkan, Allahu Akbar, katanya. Kalimat yang tidak pernah mau dia ucapkan, tapi dia harus ucapkan. Itu waktu subuh. Karena setelah itu dia terbangun, ada komat di musola di belakang rumah, komat kecil. Setelah itu dia temui sama ibu kepala, dia ngomong, Pak, Bapak datang aja ke rumah Nora. Mungkin Nora udah rindu, Pak. Nora udah rindu, kiriman doa mungkin. Baru setelah itu dia udah mantapkan untuk masuk Islam. Saya kasih sama ada Pak Ustadz yang di dekat rumah kami. Cerita siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Karena sudah jam 4 sore waktu itu, Pak Ustadznya mau pergi ke masjid. Ini Ustadz dekat rumah kami ya, bukan tempat saya mualaf, itu jauh. Saya di Dumai, Ustadz itu di Bagan Besar. Tapi ini yang dekat rumah kami, di komplek rumah kami. Jam 4 dia datang ke rumah, dia ngomong, ternyata Yesus itu ada juga di Al-Quran. Nah, saya dengan Bapak itu barulah kami berdua yang tahu ada nama Yesus atau Nabi Isa di dalam cerita tentang Yesus itu, ternyata ada juga di dalam Al-Quran. Cuman bedanya, dia bilang juga, cuman bedanya Nabi Isa di dalam Al-Quran itu, Dek, katanya, itu tidak disalibkan. Katanya tidak terhina. Karena kalau salib itu artinya itu hina. Sementara Tuhan kita kok terhina ya, Dek, katanya. Jadi gimana, Pak? Bapak udah mantap? Iya. Bapak mau syahadat? Iya. Saya suruh suami beli baju koko, beli celana, beli pecinya, beli seperangkat alat sholat juga. Saya telepon ibu kepalanya, Bu,
Bapak alhamdulillah mau masuk Islam. Masya Allah, Nora. Amalan apa yang kau buat, Dek? Katanya. Nggak ada, Bu. Jam 5:30 ibu jemput. Suruh supir jemput. Bapak syahadatnya di Masjid Pertamina ya. Di komplek ya, Nora. Bukit Datuk. Kalau ada yang tahu. Jadi di sana aja, Bu. Di sana. Saya tanya sama Pak Ustadznya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Ustadznya alhamdulillah hadir juga. Karena Masya Allah dia bilang. Ada anak yang mualaf, bapaknya ikut. Katanya. Masjid Walaupun Al-Muhajirin, waktu. Bunda. Masjid Al-Muhajirin Bukit Datuk. Di Pak Datuk, iya. Yang besar itu, yang cuma satu itu ya Pak Ega ya. Iya, ya. Ya. Akhirnya Bapak selesai Isya, baru mengucapkan kalimat syahadat. Selesai Bapak ucapkan kalimat syahadat, masih ngobrol-ngobrol sama orang di situ, kami semua Masya Allah, kami mendapatkan hadiah. Hadiah. Ngasih baju, Bapak dikasih ini, kasih itu, Masya Allah semuanya. Baik, saudara-saudara itu. Akhirnya Bapak pulang ke rumah. Beliau tidak mau pulang ke rumah Mama lagi. Karena dia bilang, kalau cerita tadi Pak Ustadznya, nak, mamamu itu sebenarnya bukan mahram Bapak lagi. Kalau Bapak nanti sama dengan mamamu, kami sudah seperti berzina, katanya. Jadi Bapak di sini, iya. Bapak di sini katanya. Udah, akhirnya sampai 1 minggu tuh. Saya telepon adik saya yang Kristen itu. Saya kasih tahu pertama sama dia, Bapak udah masuk Islam. Dia nangis. Dia nangis adik itu. Tapi dia nggak memberontak. Dia nangis. Akhirnya dia bawa pakaian kerja Bapak semua. Dia bawa pakaian kerja Bapak, Mama udah curiga di situ. Karena Bapak udah nggak pulang-pulang. Akhirnya Mama datang ke rumah. Mama datang ke rumah. Mama tahu Bapak masuk Islam, Mama di situ memutuskan untuk cerai sama Bapak. Dia bilang begini sama Bapak. Kalau kami kan orang Batak manggil nama anak pertama. Oh, Bapak Vera katanya. Berapa tahun lah kita menikah? Dari tahun 70-an kita menikah. Bagaimanapun sifat-sifat buruk kau, Bapak saya dulu jujur, seorang penjudi, peminum, suka nongkrong di kafe, itu Bapak saya. Tapi saya tahankan katanya. Tapi saya tidak menyangka, kita harus berpisah hanya karena agama katanya. Saya di kamar itu dengar nangis. Bayangkan udah bercucunya. Tapi orang tua saya harus berpisah hanya gara-gara agama. Bapak saya nangis. Ya sudahlah Mak Vera. Kalau memang itu mau. Kalau memang itu mau Mak Vera katanya. Saya terima. Katanya. Tapi saya sudah tidak bisa merubah keputusan saya. Saya tetap agama Islam. Ikut borumu ini Islam. Katanya. Jadi sudah itu Mama minta uang, ongkosnya 1 juta untuk pulang ke Pangaribuan. Kampung Mama di Pangaribuan. Udah pulang, 1 minggu kemudian saya dengar ada telepon, Kak, Mama sakit. Loh, bukannya Mama udah di Pangaribuan? Enggak jadi. Waktu Mama mau berangkat itu Mama sakit. Terus di mana sekarang? Udah bawa ke rumah sakit? Udah, kami baru pulang dari rumah sakit. Saya bilang Bapak, Pak, Mama sakit Pak. Saya telepon di kantor, Bapak pulang ke rumah. Saya telepon suami, Bang, Mama sakit. Bukannya udah di Pangaribuan mamamu katanya? Enggak Pak. Kalau dibilang si Kori, nggak jadi berangkat, langsung karena sakit. Sampai ke rumah saya lihat, Mama di situ memang udah sakit. Udah datang beberapa pendeta ngobatin. Betul. Kalau nggak percaya tanya orang Dumai itu. Rumah kami itu siapa yang tidak kenal? Rumahnya Pak Aritonang. Yang keluarganya satu keluarga semua Islam. Mamanya pernah sakit karena itu gosip. Mamanya sakit karena suaminya masuk Islam. Suaminya masuk Islam karena kawin sama londur.
hamil londur itu akhirnya terpaksa masuk Islam. Itu fitnahan kepada bapak saya pertama. Itu fitnahan waktu itu. Tapi untuk membantah fitnahannya itu terbukti di komplek kami itu melihat bapak saya itu mulai sholat subuh, kecuali zuhur dengan asar karena masih di kantor, maghrib, isya itu selalu di masjid. Pulang dari isya dia di rumah baca buku. Itu saja kerjaan bapak saya. Terbantah fitnahan mereka mengatakan bapak saya mengawini londur, makanya masuk Islam. Mama saya ditinggalkan, akhirnya mama saya drop. Baru saya datang ke rumah karena adik saya cerita tadi, adik saya itu sebenarnya sudah mau menikah, yang nomor 4, gadis, sama orang Batak, marga Gultom, dia Kristen, orang komplek itu juga di air bersih, dia mau menikah. Nah setelah itu saya lihat mama saya tuh udah kurus sekali, ya Allah, udah pucat. Dia ngomong pun juga udah nggak apa ya, mungkin karena udah tidak ada tenaga, nggak makan, minum pun nggak, jadi dari impus lah makanannya. Terus saya peluk nih mama saya peluk mama saya nangis kan, saya bilang, "Mak, kenapa begini, Mak?" Dia saya lihat dia cuma air matanya turun terus. "Mak," aku bilang, "kenapa begini, Mak?" Nggak ada responnya. Saya minta izin sama adik saya yang nomor 4. Gara-gara bapak saya sudah mualaf, batal pernikahannya. Itu membuat dia tuh mengamuk besar sama saya. Gara-gara kau binatang, bapak masuk Islam, mama sakit, dia pun batal nikah. Tapi dia nggak ngomong batal nikahnya. Saya terima makian adik saya tuh. Terus saya minta izin ke adik saya, "Dek, izinkan kakak untuk obati mama." Mungkin sebenarnya mama ini sakit bukan sakit medis. Sakit itu mungkin ya tertekan batin. Kerinduan dia juga kepada suaminya. Karena bertahun-tahun nggak pernah dia pisah sama bapak itu. Bapak tugas luar kota, kadang mama ikut. Adik bilang gini, "Saya izinkan kau, tapi jangan kau bawa mama." Saya tanya Pak Ustadznya, "Bagaimana Pak Ustadz?" "Gak apa-apa, Dek. Tapi makan dan minumnya beliau harus diatur ya, Dek. Jangan dari rumah ini, dari luar. Saya bersedia. Mama makan 3 kalinya, minumannya semua, saya beli 1 kardus aqua. Saya yang tanggung makanannya. Saya akan beli dari luar," saya bilang. "Oke, Adik. Kalau mama tidak sembuh, saya tebas kepala kau ya," katanya. "Silakan," saya bilang. Adik saya ini yang nomor 4 ini kayak saya, muncungnya lantam, ngomong kadang tidak ada otak. Akhirnya iya, saya datang, kasih makan mama, kasih minum yang sudah didoakan sama Pak Ustadznya. Saya kasih terus. Kadang Pak Ustadznya datang untuk meruqyahkan. Saya minta sama Pak Ustadznya, "Adik izinkan, tapi diawasi kami." Saya kasih terus, saya kasih. Sebenarnya udah komplain pendeta, saudara-saudara kami yang di dekat rumah itu, pendeta-pendeta itu juga udah komplain sebenarnya. Karena kalau bisa si Norani dengan bapak ini janganlah didekatkan ke mama, katanya. Akan menambah penyakit, katanya. Tapi ada izinkan juga. Dia bilang, "Biarin aja, kita lihat dulu. Sampai sehebat apa orang ini," katanya. Ya alhamdulillah. Berapa minggu itu, mama berangsur pulih. Mama mulai bisa ngomong, itu saya ingat itu. Dia ngomong pertama kali bilang gini, "Nak, saya rindu." Bapak itu duduk aja. Bapak duduk, diam, tertunduk, nangis aja. Karena dia gak bisa megang. Jadi saya tanya, "Apa mau mama? Biar mama sehat." "Oh, mandikan dulu saya, Nak," katanya. Karena mama selama ini kan dilap. "Gak apa-apa ini," saya bilang. "Gak apa-apa," katanya, "mandikan aja." Saya suruh suami saya yang menggendong. "Bang, gendong dulu mama." Saya bikin tempat duduk kan.
Saya mandikan mama. Saya bilang gini, ya Allah, apa ini? Apa mama saya ini mau pergi gitu loh. Karena dia maksudnya tidak pernah begitu kan. Apa mungkin mama saya mau pergi? Tapi waktu saya selama mandikan tuh dalam hati saya menangis. Ya Allah, ya Allah. Kalaupun engkau mau mencabut nyawa mama saya, itu setidaknya dia mengucapkan kalimat syahadat dulu lah, ya Allah. Saya bilang, pokoknya dia tuh mengimani agama Islam, ya Allah, tolonglah, ya Allah. Ini yang aku minta, ya Allah. Kalau kau pun mau mencabut nyawaku, silakan. Tapi mamaku, tolonglah dia ucapkan kalimat syahadat, ya Allah. Karena aku tengok tuh memang mama tuh ya udah agak apalah gitu kan. Setelah mandi itu kan saya sisirkan, saya bedakkan, saya pakaikan, saya belikan baju baru waktu itu, daster baru. Terus dia ngomong, dia bisik, dia sudah makan waktu itu. Apalagi mak, saya bilang. Saya dekatkan itu ke telinganya sambil sepeluk, apalagi mak. Dia nangis. Saya sampai berpikir begini, janganlah sampai ini kalimat terakhirnya. Saya minta ya Allah, jangan kalimat terakhirnya, saya mohon. Jangan kalimat terakhir ini, ya Allah, saya minta. Rupanya Allah tuh berkehendak lain. Dia bisikan, dia bilang, nak, mama mau masuk Islam, katanya. Ya Allah, saya bilang. Dia sampai bilang, ya Allah, nikmat apa lagi yang kau berikan kepadaku ini, ya Allah, saya bilang. Waktu didengar bapak pun juga, bapak itu nangis, sujud syukur dia. Sujud syukur. Saya telepon Pak Ustadznya yang ngobatin mama. Datang, Pak Ustadz, mama mau masuk Islam. Ya, nggak apa-apa deh, kita syahadatkan di sini. Kalau mama nanti udah sehat, kita syahadatkan lagi di masjid untuk keluarkan sertifikat, katanya kan. Akhirnya saya lari ke musola yang di dekat rumah bapak itu. Saya pinjam, saya gedor itu. Waktu itu Pak imamnya tuh entah lagi ngapain, saya cerita ini. Masya Allah nak, sampai dia datang itu. Bapak yang biasa imam di musola itu, dia datang tuh dengan istrinya, nangis mereka. Dipinjamkan mukena, dicarikan mukena yang baru. Saya padahal mintanya tuh di mukena yang di musola itu. Dicarikan yang bagus, yang masih bersih sama ibu yang punya yang di musola itu, istrinya itu. Dipakaikan, baru mama mengucapkan kalimat syahadat. Di situ saya lihat adik saya yang keras ini kan, yang masih Kristen ini, saya lihat itu adik saya tuh menangis saja tuh. Terus setelah mama mengucapkan kalimat syahadat, adik saya nangis, yang dibilang kalau nggak sembuh nanti kutebas kepalamu, itu katanya, yang tidak jadi nikah. Apa? Dia langsung lari, dia dekati bapak, diciumnya kaki bapak. Pak, mungkin saya anakmu yang paling durhaka. Karena waktu bapak masuk Islam tuh kan, dia membabi anjingkan bapakku. Sampai dia bilang, maunya kalian dua ini kutubas habis itu. Itu ku ingat kali tuh omongan adik saya tuh. Dia cium kaki bapak, dia peluk bapak juga peluk dia. Saya minta maaf ya pak, katanya. Nggak apa-apa nak. Langsung dia bilang, Kak Nora, saya minta maaf. Dia peluk saya, dia cium kaki saya. Ya udah dek. Kak Nora, katanya, apa? Saya juga mau masuk Islam, katanya. Saya bilang, ya Allah. Cuma bilang gini, ya Allah, kalau engkau mau matikan kami ini, matikan aja sekarang. Saya bilang, apa sih nikmat apa lagi yang Allah kasih sama saya ini, ya Allah. Saya tidak menyangka, demi Allah saya tidak menyangka bapak saya, adik saya, kakak belum waktu itu, adik saya yang dua gadis ini masuk Islam. Saya telepon ibu kepalanya lagi, memutuskan, Dade, mama dengan adik itu syahadatnya di masjid Bukit Datuk lagi ya dek ya. Nanti dijemput supir. Akhirnya datang. Jujur, waktu dikasih tahu akan ada yang mualaf lagi, yang mualaf ini adalah anggota keluarga Bapak Aritonang yang mualaf kemarin katanya. Masya Allah, masjid itu ya Allah. Sampai imam di masjid itu begini. Pak Aritonang biar tahu ya,
masjid ini itu penuhnya pada waktu taraweh katanya. Taraweh dengan sholat Idul Fitri. Tapi Masya Allah waktu katanya mereka mendengar ada istri bapak dengan anak gadis bapak mau mualaf ini rame Pak. Masya Allah. Akhirnya kami dikumpulkan di depan di masjid itu. Saya nggak tahu saya mau bilang apa lagi. Ya Allah, sampai ditanya, Dek, katanya sama saya, amalan apa Dek yang kau buat sehingga asbab dari kau ini anggota keluargamu loh. Bapakmu, mamamu masuk Islam. Saya bilang saya hanya minta kepada Allah. Saya tidak diberikan harta pun, tidak usah pun saya punya rumah megah, mobil, tidak masalah ya Allah. Tapi jangan mama saya, orang tua saya ini di nerakamu. Jangan ya Allah, saya bilang. Jujur, di masjid itu, laki-lakinya pun mendengarkan kesaksian ini sebenarnya menangis semua. Sampai akhirnya kami harus pindah dari situ karena memang orang-orang di situ memang sudah tidak suka sama kami. Saya ingat itu jam 2 malam kalau nggak salah tuh. Bapak yang cerita. Karena saya kan tidak tinggal sama bapak. Rumahnya dilempar kacanya. Pecah. Besoknya bapak langsung hubungi kawannya siapa yang mau beli rumahnya terserah. Dijual dengan harga 35 juta. Dengan tanah seluas itu 35 juta. Yang pasti lakulah katanya. Bapak karena dulu penjudi, dia punya utang, yang ada di kantongnya tinggal 15 juta. Sisanya bayar utang judinya dulu. Dia jual rumahnya, dia carilah rumah kontrakan yang kecil. Yang kecil, saya juga kaget. Karena saya nggak tahu. Saya kalau tahu itu, saya tidak akan biarkan orang tua saya tuh tinggal di rumah yang kecil. Karena anggota keluarganya masih ada berapa lagi. Tapi dia nggak mikirkan itu. Bagaimana biar dia tuh jauh dari lingkungan itu. Dapat dia rumah, tinggal dia di situ. Karena banyak yang mau ngasih hadiah kepada bapak dengan mama, ditelepon saya sama ibunya, ibu kepala. Dek, mana bapak dengan mama? Ibu tadi ke rumah kok nggak ada. Katanya orang itu udah pindah. Oh iya Bu. Saya nggak tahu Bu, saya bilang. Saya telepon adik. Kor, di mana bapak? Adik nangis. Tahu kau kak. Ini adik saya ya, adik saya yang udah nikah ini. Jarak cuma satu rumah. Mereka tetanggaan. Dia cerita semua. Ngeri kali lah omongan di sini. Bapak dikatakan begini-begini. Mama dikatakan begini. Udahlah, nggak apa-apa. Di mana orang itu pindah? Di sini Kak Nor katanya. Saya datang ke sana, saya nangis memang. Kenapa Pak? Janganlah nak, jangan kau jadi beban katanya. Kami kan masih ada uang. Ya tapi jangan kayak begini Pak, saya bilang. Nggak apa-apa nak. Akhirnya waktu itu yang menjabat, waktu itu wali kotanya masih Pak Jul As. Pak Jul As telepon dinas kesehatan meminta untuk diberikan salah satu rumah dinas yang paling bagus. Waktu itu Bapak disuruh tinggal di perumahan kedokteran di dekat rumah sakit umum. Tapi Bapak di situ nolak. Bapak mintanya di daerah Belimbing, rumah sakit dinas di situ, biar tempat kerjanya dekat di Puskesmas Dumai Barat. Akhirnya Bapak tinggal di situ sampai beliau pensiun. Tapi jangan salah, 2010 dia harus ke Rumah Sakit Harapan Kita untuk menjalani operasi bypass. Pada waktu Bapak di Rumah Sakit Harapan Kita, adik saya yang paling kecil itu harus menjalani operasi kista di perutnya. Itu ada sebesar ini, kista itu. 2009 Bapak menjalani operasi itu bypass. 2009 juga adik menjalani operasi kista. 2010 adik menjalani operasi
Yang kedua yaitu operasi tulang. Di situ memang Masya Allah ya. Masya Allah ujiannya. 2010 juga saya, adik saya yang nikah sama Kristen, dengan kakak saya yang juga menikah sama Kristen, itu kami sama-sama memang diuji Allah di perkawinan. Kami di situ pisah sama suami. Saya pisah sama suami, saya pulang ke Dumai. Kakak saya pisah sama suami, memang itu murni. Kakak saya menikah tahun 2003, duluan dia menikah. Itu dia mengalami namanya KDRT. Suaminya tuh maaf suka minum karena memang mertua dia itu penjual tuak, buka lopo tuak. Bahkan maaf kata, saya tidak ingin membuka aib kakak saya, tapi itu aib waktu Kristen lah, waktu jahiliyah. Suaminya itu suka kali mengajak menjimaknya itu, mencampurinya tuh walaupun dalam keadaan haid. Sehingga kakak saya itu mengidap penyakit 2017, dia harus operasi di rumah sakit Pringadi kalau nggak salah. Pringadi atau Adam Malik, antara dua itu. Saya baru tahu ini kasusnya ini dari mama. 2017 dia harus operasi yang namanya operasi kista. Memang kakak saya waktu sudah cerai dari suaminya, dia menikah lagi di tahun 2012. 2017 dia harus menghadapi operasi kista. Tapi ternyata 2022 kemarin dia mengalami pendarahan hebat. Waktu dicek di rumah sakit lagi, ternyata dia udah terkena kanker serviks stadium 4, stadium akhir. Karena tahu suaminya dia terkena kanker serviks, dia dipulangkan semua sama suaminya. Dia dipulangkan ke saya. Karena bapak waktu itu kan tinggal di Pasaman. Saya waktu itu masih dekat dengan kakak saya. Walaupun beda cuma 1 jam 2 jam. Kakak dibawa ke rumah saya. Alasan suaminya biar dia cari duit untuk ngobati kakak saya. Saya terima waktu itu. Berapa bulan kakak saya tinggal sama saya. Berapa bulan itu juga mulai Bang Ipar saya ngantar. Itu tidak pernah dia ngasih uang sesen pun untuk biaya perobatan kakak saya. Biar lebih murah, saya urus BPJS beliau yang sudah nunggak dari tahun 2017. Walaupun waktu itu memang jujur, ekonomi saya pun juga waktu itu dalam keadaan sulit, tapi Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Mungkin karena lelah ya, kakak saya sudah lelah melihat keadaan saya seperti ini juga. Bolak-balik kami masuk rumah sakit yang sebenarnya kalau kata dokter sudah harus dioperasi dan dikemo di rumah sakit Adam Malik. Saya sampai bilang sama kakak, saya akan berusaha bagaimanapun untuk biaya pengobatanmu kak, asalkan kau berangkat. Kakak waktu itu sudah bilang, gak usah lagi dek. Karena dia udah tahu, itu udah stadium akhir. Terus suaminya udah tidak sama dia lagi kan. Saya telepon itu abang ipar itu. Bagaimana nih bang? Kok 3 kali kau? Setidaknya nggak ku minta uangmu. Kau temani aja lah kakak untuk berobat ke Adam Malik. Siapa yang ngurus dia? Iya dek, datang aku. Nunggu sampai 1 minggu, 2 minggu gak datang. Sementara kakak ini udah pendarahan terus. Dia udah kurus. Udah pucat, udah putih. Cuman lah darah yang keluar terus ya. Saya telepon bapak di Pasaman. Gimana pak? Bapak bilang, bawa ajalah ke sini nak. Biar kita obati obat kampung, obat herbal. Saya kirim, saya panggil mobil, saya bawa kakak ke sana. Ya memang Allah berkehendak lain ya. Allah berkehendak lain. Saya ingat tanggal 26 September subuh. Mama telepon saya bahwa kakak tuh sudah pergi. Saya datang ke sana. Saya ke Pasaman.
Suaminya datang juga. Suaminya datang juga. Wajar kalau mama saya mengamuk ya sama suaminya ya. Setelah meninggal baru datang. Saya pun juga mengamuk. Saya bilang nih, seandainya Allah itu menggantikan, maunya kau yang mati bang, bukan kakak saya bilang. Tapi memang mungkin karena Allah lebih sayang ya. Sayang sama kakak gitu loh. Mungkin udah capek dia. Kanker serviks gitu. Ya Allah, saya kalau lihat itu, dia tiap malam tuh nggak bisa tidur, mengeluh, sakit punggungku dek, sakit katanya. Dia udah capek. Saya sampai berdoa tuh, saya bilang gini, ya Allah, kalau memang tidak ada jalan lain, jangan kau memberikan sakit ini kepada kakak saya. Mungkin ya dengan cara itu Allah cabut nyawanya daripada capek lelah, kan begitu. Hari Senin tuh kakak dikebumikan, dikubur. Hari Jumatnya itu bapak drop. Hari Jumatnya bapak drop. Saya ingat itu selesai sholat maghrib, dia minta makan sama mama. Mama masak bubur. Hanya jelang 1 minggu itu loh, Senin ke Jumat, nggak sampai 1 minggu. Mama suapkan bapak. Saya sudah lihat lah bapak ini udah lain. Yang disuapkan mama itu keluar dari mulutnya terus. Di situ saya sudah lihat sudah tidak iya lagi nih. Asma dia udah kambuh terus, sesaknya udah makin kuat. Di rumah memang ada tabung oksigen. Tabung oksigen ini udah nggak mempan. Saya bilang, ayo pak, kita ke rumah sakit. Dia geleng kepala aja. Pak, ayolah ke rumah sakit. Dia tunjuk ke bawah, dia pakai sarung. Karena waktu itu dia baru selesai sholat maghrib. Dia tunjuk ke bawah. Bapak mau pipis? Saya bilang. Iya, dia bilang. Saya ambil pispot. Jujur, saya tidak ada lagi kayak, mungkin itu orang tua saya, nggak ada lagi rasa malu. Saya buka sarung beliau, saya apakan maaf kata ke kelaminnya. Memang tidak mau kencing dia. Tidak mau buang air kecil dia. Tapi dia tunduk terus. Dia tunjukkan dia kayak katanya mau kencing, tapi enggak. Akhirnya dia mulai tumbang. Saya telepon adik ipar saya tuh dekat dengan rumah bapak juga. Saya bilang, Kor, panggil lakimu. Kenapa? Bapak, aku bilang. Karena semenjak kematian kakak saya itu, bapak udah kurang sehat di situ. Mungkin karena pikirannya, karena bapak ini orangnya pendiam. Kami bawa ke rumah sakit. Itu pakai mobil orang waktu itu. Kami bawa ke rumah sakit. Ditanya, bapak ada riwayat jantung. Ternyata selama ini bapak tidak lagi mengkonsumsi obat jantungnya dengan obat pengencer darahnya. Itu yang membuat jantungnya udah tidak stabil lagi untuk memompa dan memicu sesak napasnya makin kuat. Itu katanya. Akhirnya karena udah agak parah, dibawalah bapak ke ruang ICU. Di situ yang menjaga cuman kami bertiga. Saya, adik saya yang Kori itu dengan suaminya. Karena kejadiannya itu mulai dari maghrib, otomatis kami belum makan malam. Adik ipar saya yang membeli. Daniel kecilkan suara. Adik ipar saya membeli nasi bungkus waktu itu, nasi goreng dibungkus. Kami makan di bawah. Ditelepon tuh sama perawatnya. Bu, ke atas dulu bu, katanya. Kami naik ke atas. Bicara sama dokter. Dokter bilang, Bu, mana ibunya? Ini anaknya ya? Iya. Oh ibu di rumah. Nggak bisa datang ya? Enggak. Karena memang keadaan mama itu orangnya terlalu lemah. Bapak ini sebenarnya sudah tidak ada harapan. Karena detak jantungnya ini sudah tidak normal, terus merusak paru-parunya. Sehingga memicu asmanya terlalu kuat katanya. Tapi kami mencoba berusaha ya, katanya. Adik berdoa saja semua, ya.
Tapi silakan masuk. Karena dokter itu mungkin udah tahu, kami diizinkan. Sebenarnya di ICU tidak boleh. Tidak boleh di situ lebih dari 1 orang. Tapi kami diizinkan untuk talkin, membilangkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya telepon mama. Mak, kayaknya kondisi bapak ini tidak baik. Doakan saja nak. Itu pertama mama ngomong. Saya tutup. Mama mau datang? Enggak bisa saya datang ke situ nak. Oke. Jam 12:30 tuh. Mulai drop. Bapak mulai drop. Detak jantungnya mulai sudah tidak bagus. Itu datang perawatnya mengecek kondisi, menelpon dokter. Dokternya telepon saya, Bu, kalau kata perawat yang di situ, coba Ibu talkinkan lagi Bu, Bapak sudah mau perjalanan. Saya telepon Mama. Mak, saya bilang, Bapak ini sudah mau pergi. Mama bisa datang? Enggak nak. Salam cium, sampaikan salam cium Mama untuk bapakmu. Mama udah ikhlas. Bilang sama bapak. Sampaikan sama bapak. Selamat jalan ya. Setelah saya saya bilang terima gak amal ibadah bapak di. Terus saya cium lagi. Ini ciuman dari adik-adik ya Pak. Ini ciuman dari cucu-cucu bapak, saya bilang. Saya talkinkan lagi. La ilaha illallah, saya bilang. La ilaha illallah. Tidak begitu lama, bapak kejang. Datang dokter dengan perawatnya. Itu memompa. Jam 1:30 pas. 1:30 pas. Dokter bilang bapak udah pergi. Saya di situ jujur saya tidak mengeluarkan air mata. Saya panggil adik saya dengan adik ipar saya dengan adik saya menangis, peluk. Saya jujur saya sudah tidak lagi. Saya cuman apa ya? Berdoa kepada Allah. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Saya yang pertama membawa bapak saya, membimbing bapak saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, saya juga. Saya juga yang memberangkatkan bapak saya, mentalkinkan bapak saya terakhir kali. Saya dengan bapak saya yang di kamar itu. Sampai bapak saya pergi, sayalah anaknya. Nah, kayak saya bilang, nikmat apa lagi yang mau saya dustakan yang diberikan oleh Allah? Saya bersyukur apa yang saya minta dari Allah itu dikabulkan. Satu, saya minta, ya Allah, Islamkan keluarga saya. Allah mengabulkan. Saya sempat berpikir, ya Allah, seandainya ada apa-apa dengan keluarga saya,
Mungkin saya tidak akan dapat mayat bapak saya bilang. Ataupun mayat ibu saya. Allah berkehendak lain. Saya juga yang memberangkatkan bapak dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya bilang, nikmat apa lagi sih yang Allah tidak berikan kepada saya? Apa yang mau saya dustakan? Inilah yang saya dapat. Jadi apa yang mau saya bilang? Ya Allah, kenapa begini? Kenapa hidup saya begini? Kenapa? Saya tidak mikirkan. Alhamdulillah, keluarga saya sudah Islam semua. Atas omongan orang-orang yang mengatakan katanya bapak saya Islam karena berlondur, mengawini perempuan londur. Sampai sekarang, mama saya tetap istri satu-satunya beliau, sampai beliau meninggal pun. Jadi betul surat Ar-Rahman itu. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tak ada. Inilah indahnya Islam. Makanya jangan ragu-ragu dengan kekuatan doa. Apalagi tahajud. Jangan ragu. Kayaknya itu aja Bang Andi. Mewek aku. Oke, makasih Mbak Nora ya. Ini inspirasi, ini bukan menjual kesedihan. Kita sebagai muslim dari awal ya nggak mengalami kayak beginian. Perjalanan seorang mualaf. Intinya mualaf itu cerdas dan mandiri. Tapi kalau kisah bagaimana liku-liku orang yang pertama kali tidak menyukai memeluk Islam, bapaknya sendiri yang pertama kali memeluk Islam dan seterusnya gitu ya. Nah ini inspirasi buat kita semua. Bang Tetap Andi, istiqomah gitu. Lanjut yang lain. Terima kasih. ini